Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, kembali lagi di Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Yuk sini yang mau tanya. Gitu gak sih tagline-nya? Ya betul kan? Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah ke episode 2 ya. Bersama saya kembali, Bisa Alkaf Zakaria, dan tentunya ditemani dengan narasumber yang sama-sama ganteng insya Allah ya Pak ya. Kita amin, berdua. Amin. Ganteng luar dalam ya. Iya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Di video sehat. kedua ini. Alhamdulillah. Setelah beberapa waktu tidak bertemu ya. Setelah lama berpuasa ya kan. Lama berpuasa. Dan tentunya kita hadir kembali untuk kembali memuaskan pertanyaan teman-teman semua yang udah dikirim ya, yang juga udah kita pilih. Dan tentunya semoga tontonan kita ini, bukan video kita ini, bisa menjadi teman kalian untuk santap sahur, berbuka, ngabuburit dan sebagainya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel ini, saya tidak bosan-bosan untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita yang pastinya menarik, tidak mainstream, dan yang pasti berfaedah. Oke, untuk itu mungkin kita langsung mulai saja Pak ya. Oke, beberapa siap. pertanyaan yang sudah kita siapkan ini biar segera terjawab lah. Oke, langsung. Pertanyaan pertama dari @g_runi09. Wah, ini MU banget ini Pak, pasti Pak. Ini pasukan sakit hati. Wah, pasukan sakit hati. Ada Bapak MU? Enggak dong. Wah, saya nggak kuat saya. Aduh. Sabar teman-teman Mancunian ya. Oke, Mas Runi, pertanyaannya. Min, kalau di infus sholatnya gimana? Itu orang-orang kalau sakit yang kalau di opname itu. Saya pribadi pernah di opname beberapa kali Pak. 4 kali loh salah. Lumayan sering saya di opname. Itu saya tidak sholat, akhirnya saya kodok. Dan itu sebenarnya sholatnya bagaimana Pak? Saya sendiri malah tidak pernah opname loh. Jadi saya membicarakan sesuai teori aja ya. Iya. Soalnya saya tidak pernah praktek. Alhamdulillah lah. Tidak pernah opname. Kalau sakit ya sering lah. Iya. Masa orang tapi yang tidak sampai opname ya. Kesehatan teman-teman dijaga ya. Banyak ini cuaca lagi nggak baik. Betul. Gini, di infus itu sebenarnya kalau berkaitan dengan sholat, kita kan punya beberapa syarat rukun ya. Syarat rukun yang paling mencolok untuk dilanggar itu ada 2 saya kira. Pertama terkait kesucian badan, yang kedua terkait kesucian batin, berarti dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau terkait hadas kecil ataupun hadas besarnya, dia ketika memang mampu untuk wudhu ataupun untuk mandi ketika memang hadas besar, ya maka harus dilakukan. Ketika memang tidak mampu, contoh seperti yang sering terjadi itu katanya ya. Kalau di infus itu kan di plester Pak. Di plester ya sininya. Itu kuat sekali Pak. Nah, sulit banget lepasnya. Itu air juga tidak masuk mungkin. Tidak masuk itu. Saya beberapa kali coba siram. Kayak saya bersihin muka itu nggak basah sama sekali. Nah itu berarti tayamum. Solusinya nanti kan tayamum. Kalau memang tidak imkan tayamum juga, tidak bisa tayamum dengan berbagai keadaannya, sulit semuanya ya, maka syarat itu berarti ditinggalkan. Solusinya bagaimana ya? Sholat lihurmatil waktu nanti jadinya. Oh ya, berarti kan karena kalau seandainya tayamum biasanya di rumah sakit kan bersih tempatnya Pak ya. Kita tidak mungkin menemukan debu. Kan juga kita tidak mungkin nyuruh orang yang jaga bawain debu. Itu akhirnya lihurmatil waktu. Nah, lihurmatil waktu bagaimana Pak? Itu syarat yang pertama dulu. Syarat yang kedua yang juga menjadi perhatian, kesucian badan. Salah satu syarat kan harus suci badan, pakaian, dan juga sesuatu yang dibawa lah itu. Infus itu kan jarum yang ditancapkan di bagian kulit. Ya, di urat nadi itu ya. Dan mesti biasanya ada darah. Nah, itu. Biasanya yang menjadi problem di situ. Jadi kadang ulama itu menganggap bahwa darah yang dibawa ketika sholat itu sama halnya dengan darah yang menempel. Oh begitu. Fihumil mutasil ya. Kayak ada contoh itu loh. Saya bawa bawa tali
yang di ujung talinya najis, ya kan? Maka itu juga dihukumi batal sholatnya kan begitu. Karena dihukumi masih kayak bersambung dengan kalau saya gitu. gerakkan talinya juga gitu gerak. Itu sama kayak gitu. Jadi fi hukmil mulaqah, sama halnya dengan bersentuhan dengan najis. Akhirnya kalau memang juga tidak mungkin untuk dilepas ya dengan keadaan seperti itu, ya maka sama. Syarat yang suci dari badan itu juga ditinggalkan. Akhirnya solusinya karena ada dua syarat yang katakanlah tercederai ya. Ada Tidak lolos ya. Yang tidak lolos kualifikasi. Iya betul. Kayak Indonesia aja. Ya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk sepak bola. Lanjut Pak. Karena tidak lolos dua syarat itu ya maka salat dihormatil waktu. Salat dihormatil waktu itu salat ketika benar-benar mendesak dan dalam keadaan syarat-syarat rukunnya itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ya karena ada beberapa alasan yang tadi itu yang udzur itu. Akhirnya solusinya sholatil hurmatil waktu. Tujuannya apa sholatil hurmatil waktu itu? Agar supaya ketika ternyata dia kok nanti wafat katakanlah, dia tidak punya tanggung jawab untuk melakukan sholat. Tapi terkait kewajiban kodoknya, ini ulama masih khilaf. Apakah harus kodok atau apakah tidak? Wajib mengulang ketika nanti sudah sembuh atau tidak, itu khilaf. Sehingga saya menurut qaul qadim itu tidak wajib kodok. Sholatnya orang yang membawa najis di ketika sholat kayak tadi itu. Tapi karena udzur ya, bukan karena sampean main-main bawa najis begitu. Sholat berharap ada nyamuk terus ditutup biar ada darahnya. Biar ada darahnya, biar gaul gitu. Sholatnya berdarah biar gitu ya. Itu kalau kayak gitu enggak lah. Yang contoh yang tadi lah, yang Inggris. Itu sebagian pendapat mengatakan tidak wajib kodok. Tidak wajib i'adah istilahnya. Tidak wajib ulang, tidak wajib mengulang sholat ketika sudah sembuh nanti. Namun menurut kaul yang muktamad, yang sering dipakai, yang sering digunakan oleh ulama, yang sering disampaikan oleh ulama itu tetap wajib mengulang ketika sembuh nanti. Karena kembali pada hukum asalnya tadi, dia sholat dalam keadaan tidak sempurna. Nah, lihurmatil waktu itu sekadar mengingat saja bahwa saya harus sholat atau bagaimana? Ya enggak dong, semampunya dong. Ketika dia mampu untuk menggerakkan keseluruhan badannya, ya maka harus digerakkan. Atau misalnya yang bisanya cuma takbir doang misalnya atau begitu. Sambil kan ada beberapa tahapan itu. Ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang tidur miring, tidur terlentang, kemudian kedipan mata begitu. Oh, tetap sesuai dengan urutan dispensasi. Kalau itu menurut saya kan saya tidak pernah mungkin bisa lah maksudnya diakali, kayak menghadap kiblat kan bisa, ranjangnya dihadapin. Atau kayak tadi bisa tidur juga bisa. Kalau memang tidak bisa duduk sambil tidur terlentang tidak apa-apa. Nanti tempat tidurnya kan bisa dinaikin itu. Iya, kan? bisa diatur lah. Tapi bisa. Kalau yang BPJS kelas 3 nggak bisa Pak. BPJS. Dibentak-bentak itu saya. Kayak video-video diri. Iya. Ini antara BPJS sama yang reguler. Atau yang BPJS tapi BPJS-nya rada naik dikit, rada up level gitu. Berarti tetap harus diusahakan sebisa mungkin apa yang dia lakukan untuk sholatnya. Cuman perihal nanti untuk mengulang sebagai kodok begitu, ada perkhilafan seperti tadi Pak ya. Begitu, itu saya kira buat solusi. Tapi yang pasti tetap wajib dong Pak ya sholatnya. Wajib. Kalau Imam Syafi'i itu wajib madama akilan. Selama dia masih sadar, masih ingat, masih berakal lah ya, tetap wajib sholat. Bagaimanapun caranya. Bahkan dalam taraf yang paling akhir itu kan ada sholat fil qalbi itu loh. Iya. Sholat fil qalbi yang penting kerentek. Itu ada dalam kita, itu ada, yaitu ketika memang tidak bisa sama sekali, pakai mata tidak bisa, isyarah tidak bisa, akhirnya pakai hati. Soalnya pakai hati langsung ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, yang menarik, kalau sampai pada taraf dia tidak bisa sholat kecuali pakai hati, maka dia sudah gugur taklifnya. Nah, itu. Tinggal nunggu nanti disolati saja, gitu ya. Udah nggak bisa apa-apain, coba bisa pakai hati gitu kan. Sholat itu, aduh.
Itu Ya, gitu. Tadi namanya siapa? Mas siapa? Lupa saya. Oh, Mas Oh, iya. MU ya, Mas Rooney. Aduh. Untuk Mas Rooney. sakit hati. Insyaallah kasihan banget. Hidup Maguire ya. Lord. Aduh. Lord. Itulah buat Mas Rooney ya, intinya selama yang sudah dipaparkan beliau tadi tetap berwajibkan sholat. Apapun yang terjadi Anda tetap harus bisa mengupayakan sholat dengan konsekuensi atau ketentuan yang udah beliau tadi Bapak Ustadz Mundir sebutkan. Oke, jelas untuk Mas Rooney. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari, ya Allah. Ini dari beberapa segmen Q&A yang kemarin-kemarin Pak. Itu aneh-aneh akunnya namanya. Kan huruf bisa dibaca ketika ada huruf vokalnya ya depannya. Ini SH. Itulah dari @shp Al-Fatih. Ya Allah, inilah ya dari akun ini. Akun fake ini, Bang. Pasti ini. Buat stalking doang ini pasti. Stalking admin lim balik. Aduh, ya Allah. Bagaimana hukum sholatnya lansia yang sudah lumpuh dan memakai pampers? Mungkin ada sambungan juga dari yang pembahasan sebelumnya mungkin. Ya ini, mbah-mbah yang sudah lumpuh pakai pampers karena akhirnya buang airnya di situ. Kalau tidak bisa beraktivitas lagi. Sholatnya bagaimana Pak? Mungkin kelanjutan juga dari yang tadi. Sama. Kalau yang ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan yang tadi itu. Artinya ketika memang dia sudah pada taraf tidak bisa melepaskan hal itu, tidak bisa melepaskan najis di dalam dirinya itu, ya maka sholatnya dihormatil waktu. Namun yang menurut saya perlu dipertegas bahwasanya apakah berlaku perkhilafan atau perbedaan ulama masalah yang ada tadi itu. Nah, sejauh ini saya kurang berani untuk tidak wajibkan mengulang sholat bagi keadaan seperti ini. Oh, karena memang tidak berkaitan dengan proses pengobatan. Tidak berkaitan dengan proses pengobatan. Beda dengan contoh yang tadi itu. Orang yang diopname gitu ya. Itu kan memang dalam proses pengobatan. Bahkan dalam sebagian kasus itu kalau pengobatan ya, itu malah bukan lihurmatil waqti, memang sah salatnya. Oh. Ada yang begitu. Apa istilah tadawi Pak ya? Gitu. Ada istilah mudawa begitu. Itu kan memang dianjurkan. Tapi kalau dalam kasus ini, kasus yang pampers itu bedanya dengan kasus yang tadi. Ini kan kebutuhan, bukan untuk pengobatan. Hanya untuk apa ya? Biar mudah begitu kan untuk merawat kan. Iya. Aslinya kalau nggak dipakaikan pampers itu kan tetap hidup. Dan juga tetap yang jaga bisa kalau mau buang air bisa diantar. Bisa diantar, tapi kan biar nggak sibuk gitu. Itu ya tetap dihormati waktu dan ketika sembuh nanti ya ada. Tapi ini kasusnya lansia. Ini yang perlu saya pertegas. Perlu tahqiq, perlu apa ya istilahnya? Tahqiqul manat itu apa istilahnya? Apa teman-teman tahqiqul manat? Tahqiqul manat itu ya orang yang tahu. Ya, itulah teman-teman. Memahami konteks ya, memahami konteksnya. Ya, nanti ada ini ya, kita kasih tahu artinya di sini biar diurus sama editor nanti ya. Di sini nih, di sini. Memahami konteks lansia yang ditanyakan itu. Lansia itu kan orang yang sudah berumur ya. Sudah sampai pada taraf pikun atau enggak? Lah seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ketika dia sudah pada sampai taraf laisa lahu aklun, dia tidak berakal. Contohnya yang sering terjadi itu ketika sudah makan 5 menit kemudian saya mau makan lagi banyak itu kan ya. Nenek saya juga dulu kayak gitu. Nah itu malah ndak ada kewajiban untuk sholat. Itu haram. Kan tadi ya udah tidak berakal. Ndak berakal. Laisa lahu aklan. Sama dengan orang gila ya. Kayak gitu. Itu kalau sudah berumur dan benar-benar parah lah. Nah kalau sudah pada sampai taraf itu ya maka tidak usah sholat. Karena memang dia sudah tidak punya tuntutan untuk melakukan sholat. Beda dengan yang masih ingat-ingat. Mungkin masih normal, hanya saja fisiknya sudah lemah ya, gitu. Begitu. Masih pikirannya masih normal. Fisiknya udah lemah, akhirnya mengharuskan pakai pampers tadi. Maka ya tetap sholatnya tadi karena memang tidak mencukupi syarat. Sulit untuk memenuhi syarat ya maka dihormatil waktu tadi.
Ya, cuman untuk kemudian apakah harus mengulang atau tidak, Ya, itu terlepas dari itu Pak ya, karena memang ada perkhilafan tadi. Ada tambahan lagi? begitu saja. Oh ya cukup. Oke baik. Seperti itu, tetap ada kewajiban sholat tapi bentuknya nanti dihormatul waqti. Nanti untuk i'adahnya ya karena ada perkhilafan ya, terlepas dari itu. Dan juga dengan pertanyaan tadi, untuk episode ini kita sudahi ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang baru saja mampir ke channel kita, tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi biar tetap update apa yang udah kita upload aja di channel ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Isa Alkaf Zakaria dan Bapak Muhammad Mundir. undur diri dari hadapan teman-teman semua. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.